Coba pikir sebentar. Tahun lalu, ketika Eropa dilanda gelombang panas ekstrem, dunia panik. Media internasional penuh berita tentang krisis iklim planet. Pemerintah Eropa darurat nasional. Orang-orang mati kepanasan di jalanan. Dan Indonesia, suhu kita konsisten di 35, 36, bahkan 38 derajat Celcius, dan kita cuman bilang, panas ya hari ini. Kenapa standar kita berbeda? Dan yang lebih penting, apakah diam kita ini tanda ketahanan, atau tanda bahwa kita tidak sadar sedang berada di tengah krisis yang sama? Kalau kamu sedang nonton video ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman lamaku bilang konten seperti ini terlalu berat buat ditonton orang Indonesia. Katanya, orang kita lebih suka hiburan. Tapi aku tidak percaya itu. Aku percaya ada jutaan orang Indonesia yang ingin tahu fakta sesungguhnya tentang negara mereka sendiri. Kalau kamu salah satunya, tinggalkan komentar satu kata di bawah, tulis panas, dan kita buktikan bersama bahwa Indonesia peduli. Assalamualaikum. Oke, mari kita mulai dari fakta yang mungkin belum kamu dengar sebelumnya. Pada Juli 2023, Badan Meteorologi Eropa mencatat suhu di beberapa wilayah Italia dan Spanyol menembus 47 derajat Celcius. Media dunia langsung menyebutnya sebagai bukti nyata krisis iklim. PBB mengeluarkan pernyataan darurat. Uni Eropa mempercepat agenda transisi energi mereka. Tapi coba lihat data BMKG kita sendiri. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia. Pada periode yang sama, Palu, Makassar, dan beberapa kota di Kalimantan mencatat suhu di atas 36 derajat Celcius dengan indeks panas yang jauh lebih tinggi karena kelembapan kita bisa mencapai 80-90%. Kelembapan itulah yang mengubah segalanya. Di Eropa, 45 derajat terasa seperti 45 derajat. Di Indonesia, 39 derajat dengan kelembapan tinggi terasa seperti 42-44 derajat di tubuh manusia. Itu yang disebut heat index. Indeks panas yang dirasakan tubuh secara nyata. Dan seringkali angka indeks panas kita jauh melampaui apa yang Eropa alami saat mereka berteriak krisis. Tapi siapa yang menuliskan laporan tentang itu? Siapa yang keluar ke jalan protes? Tidak ada. Kita minum es teh dan lanjut kerja. Tapi tunggu dulu. Apakah ini berarti kita lebih kuat? Atau justru kita udah terlalu terbiasa sehingga tidak lagi merasakan bahaya? Ini yang menarik. Penelitian dari Universitas Indonesia yang dipublikasikan pada 2022 menemukan bahwa paparan panas ekstrem berkepanjangan menyebabkan penurunan produktivitas kerja antara 12-20% pada pekerja informal di luar ruangan di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pekerja konstruksi, tukang ojek, pedagang pasar, mereka bekerja di bawah terik matahari setiap hari, dan tubuh mereka membayar harganya diam-diam. Bukan dengan berita di CNN, bukan dengan konferensi pers darurat, tapi dengan kelelahan, dehidrasi kronis, dan penurunan kapasitas kerja yang tidak pernah masuk statistik nasional. Pernah lihat tukang bangunan di sekitar kamu yang kelihatan pucat tengah hari? Itu bukan kebetulan. Dan ini baru bicara soal pekerja dewasa. Belum soal anak-anak. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa kasus heat stroke dan dehidrasi berat pada anak-anak di bawah 12 tahun meningkat signifikan selama musim kemarau panjang. Pada kemarau 2023 yang diperpanjang oleh fenomena El Niño, beberapa provinsi seperti NTT, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan mengalami kekeringan terparah dalam satu dekade. Sumber air mengering, tanaman gagal panen, dan masyarakat di sana, mereka bertahan, karena memang tidak ada pilihan lain. Tapi disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Bertahan bukan berarti aman. Sekarang mari kita bicara soal sesuatu yang lebih besar. Kenapa dunia memperlakukan krisis panas Eropa secara berbeda dibandingkan apa yang terjadi di negara-negara tropis seperti Indonesia? Ada istilah yang dipakai oleh para peneliti iklim,
Climate Vulnerability Gap, kesenjangan kerentanan iklim. Negara-negara yang paling banyak menyumbang emisi karbon secara historis justru adalah negara-negara yang sekarang punya infrastruktur terbaik untuk menghadapi perubahan iklim. AC di setiap rumah, sistem kesehatan yang kuat, jaringan air bersih yang stabil. Sementara negara-negara tropis seperti Indonesia, yang kontribusi historis emisinya jauh lebih kecil, justru menanggung dampak paling berat tanpa perlindungan yang memadai. Bayangkan begini. Kamu tinggal di sebuah gang. Tetangga kamu yang kaya selama puluhan tahun membakar sampah di halaman belakang rumah mereka. Asapnya masuk ke rumah kamu setiap hari. Lalu suatu hari, api itu mulai membakar sedikit dinding rumah mereka sendiri. Tiba-tiba semua orang panik. Media ramai. Pemadam kebakaran datang. Tapi rumah kamu yang sudah penuh asap selama puluhan tahun, tidak ada yang datang. Tidak ada yang bertanya. Itulah yang terjadi di panggung iklim global. Dan Indonesia ada di posisi pemilik rumah yang penuh asap itu. Tapi, tunggu. Ini bukan berarti Indonesia tidak punya tanggung jawab sendiri. Justru di sini yang menjadi paradoks paling menarik. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Menurut data Global Forest Watch, antara tahun 2001 dan 2023, Indonesia kehilangan lebih dari 27 juta hektar tutupan pohon. Angka yang hampir setara dengan luas negara Selandia Baru. Hutan adalah pendingin alami bumi. Ketika hutan hilang, suhu lokal meningkat, siklus hujan terganggu, dan kekeringan menjadi lebih sering dan lebih parah. Jadi ada ironi besar di sini. Indonesia menjadi korban perubahan iklim global. Tapi di saat yang sama, keputusan dalam negeri membuka lahan untuk kelapa sawit, pertambangan, pembangunan, turut mempercepat pemanasan lokal yang kita rasakan sendiri. Kita sedang membakar rumah kita dengan tangan kita sendiri sambil mengeluh tentang panas. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi. Dan ini yang belum banyak orang tahu. Pada konferensi iklim COP28 di Dubai akhir 2023, Indonesia menyampaikan komitmen ambisius mencapai net zero emisi pada 2060. Tapi di dalam negeri pada periode yang sama, pemerintah masih memberikan izin untuk puluhan proyek PLTU batubara baru di luar Jawa. Ada jurang besar antara janji di panggung internasional dan keputusan di lapangan domestik. Apakah ini berarti komitmen iklim Indonesia tidak nyata? Tidak sesederhana itu. Masalahnya adalah dilema energi yang sangat nyata. Masih ada sekitar 10 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki akses listrik yang stabil. Transisi energi membutuhkan biaya besar. Batu bara domestik murah dan melimpah. Dan ketika pilihan ada antara memberi listrik ke desa-desa terpencil di Papua atau menjaga komitmen iklim yang terasa abstrak, banyak pengambil keputusan memilih yang pertama. Kita tidak bisa menghakimi itu dengan mudah, tapi kita juga tidak bisa pura-pura bahwa konsekuensinya tidak ada. Sekarang ingat pertanyaan di awal tadi. Kenapa Eropa kepanasan jadi krisis planet? Tapi Indonesia kepanasan cuma diam. Jawabannya bukan karena kita lebih kuat. Bukan karena kita tidak merasakan dampaknya. Jawabannya ada di 3 hal. Pertama, suara. Negara-negara kaya punya media global yang kuat. Ketika Perancis panas, CNN meliput. Ketika NTT kekeringan, dunia tidak tahu. Narasi iklim global masih sangat didominasi perspektif dari utara. Dan selama itu tidak berubah, krisis di negara tropis akan terus dianggap kurang penting. Kedua, infrastruktur ketahanan. Ketika Jerman dilanda banjir besar 2021 yang menewaskan lebih dari 180 orang, dunia terkejut. Tapi di Indonesia, banjir besar yang menyebabkan ratusan korban jiwa bisa terjadi dan tenggelam dalam 1 atau 2 hari berita. Bukan karena korban kita tidak berharga, tapi karena kita sudah dianggap terbiasa dengan bencana. Dan penerimaan itu justru berbahaya. Ketiga, dan ini yang paling krusial, kesadaran publik dalam negeri sendiri.
Selama kita menganggap panas, banjir, dan kekeringan sebagai nasib atau musim, selama kita tidak menghubungkannya dengan perubahan iklim yang nyata dan terukur, selama itu pula tidak akan ada tekanan publik yang cukup untuk mengubah kebijakan. Generasi kita adalah generasi yang akan merasakan paling banyak dampak dari semua keputusan yang diambil sekarang. Bukan generasi orang tua kita, bukan generasi kakek nenek kita. Kita. Dan diam bukan lagi pilihan yang netral. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ini bukan tentang demo besar-besaran atau slogan di medsos. Ini dimulai dari satu hal sederhana, bicara. Bicara tentang perubahan yang kamu rasakan sendiri. Musim yang bergeser, mata air yang mengering, panas yang terasa semakin tidak wajar. Jadikan itu percakapan yang normal di meja makan, di warung, di kantor. Karena perubahan iklim bukan isu orang bule. Itu isu kita. Dan kita tidak bisa terus berdiam diri hanya karena kita sudah terbiasa kepanasan. Eropa panik pada 45 derajat. Kita tersenyum pada 38 derajat. Tapi senyum itu bukan tanda kekuatan. Itu tanda bahwa kita belum cukup marah pada sesuatu yang seharusnya membuat kita marah. Kalau video ini membuka sedikit dari apa yang kamu pikirkan hari ini, tinggalkan komentar di bawah. Tulis satu hal yang kamu notice berubah dari iklim di daerahmu dalam 5 tahun terakhir. Aku baca semua komentar. Dan subscribe kalau kamu ingin terus melihat konten yang tidak takut bicara jujur tentang Indonesia. Kita ketemu di video berikutnya.